Baik, bertemu kembali bersama saya, Pak SW. Kembali kita lanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 9 ya, Matematika SMP kelas 9 pada materi perpangkatan dan bentuk akar. Kita masuk pada subtema yang ketiga, yakni pembagian pada perpangkatan. Setelah menonton video ini, diharapkan Anda semua akan bisa untuk pertama menentukan hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Yang kedua, Anda semua diharapkan untuk bisa menentukan hasil perpangkatan dari suatu pecahan berpangkat. Kemudian yang tiga, Anda semua diharapkan dapat menyelesaikan soal-soal dengan menggunakan penerapan konsep pembagian pada perpangkatan. Baik, yang pertama, pembagian dari dua perpangkatan yang memiliki basis yang sama. Ingat pertemuan sebelumnya, basis yang sama artinya bilangan pokoknya sama. Ya, ingat itu kata kuncinya di basis yang sama. Perhatikan polanya. A pangkat M per A pangkat N itu nanti caranya sama dengan A pangkat M dikurang N. Ya. Kalau dia pembagian, maka dia dikurang. Kalau materi sebelumnya, perkalian, pangkatnya ditambah. Tapi kalau pembagian, maka pangkatnya berkurang. Baik, kita perhatikan contohnya. 3 pangkat 4 per 3 pangkat 3. Lihat, basisnya. Ini basis 3, yang di atas juga basis 3. Atau bilangan pokok 3 dengan bilangan pokok 3 berarti memenuhi syarat basisnya sama. Karena memenuhi syarat basisnya sama, kalau kita jabarkan dia, 3 pangkat 4 itu artinya perkalian 3 yang berulang sebanyak 4 kali ya. Jadi 3 dikali 3 kali 3 kali 3. Jadi perkalian 3 berulang sebanyak 4 kali. Kemudian 3 pangkat 3 itu adalah perkalian berulang 3 sebanyak 3 kali. Ya, karena dia pangkat 3 artinya dikalikan sebanyak 3 kali. Ini kalau dijabarkan. Kemudian 3 kali 3 kali 3 ini bisa kalau kita bahasa biasanya kita bilang dimatikan ya. Atau bisa dieliminasi dengan yang di bawah ini. Karena apa? Karena sama, 3 dibagi 3 kan 1, 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1. Jadi hasilnya 1. Baik, karena ini sudah dimatikan atau sudah dianggap dihilangkan, maka yang sisa adalah 3. Maka hasil dari 3 pangkat 4 per 3 pangkat 3 sama dengan 3. Atau itu sama juga dengan caranya kalau kita lakukan A pangkat M per A pangkat N. Jadi kurang. M dikurang N berarti 4 dikurang 3. 1. Makanya 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu kan 3. Ya. 3-nya hanya 1 kali. Itu artinya 3 pangkat 1. Coba yang berikutnya. 4 pangkat 3 per 4 pangkat 2. Sama dengan cara yang ini. Kalau kita jabarkan. Ya, akan dibuat perkalian begitu. Tapi tidak perlu lagi. Kenapa? Karena kita sudah paham konsep ini. Jadi langsung saja ikuti konsep yang ini. 4 pangkat 3 dikurang 2. Ya. Jadi langsung saja kurangkan. 3 kurang 2, 1. Berarti 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 itu nilainya 4 ya. Oke. Baik, berikutnya. 4 pangkat 3. Ini contoh soalnya ya, yang mungkin nanti mirip dengan ini. 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 8 per 4 pangkat 5. Ya, ini ada perkalian. Ini materi yang sebelumnya. Ingat, kalau materi sebelumnya perkalian, bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat. Apabila basisnya sama, maka tinggal kalikan saja pangkatnya. Ditambahkan saja pangkatnya ya. Maaf. Oke, ini dia. Ini karena basisnya sama, sama-sama angka 4 ya, maka pangkatnya bisa kamu jumlahkan langsung. Jadi 4 pangkat 3 tambah 8 per 4 pangkat 5. Iya. 3 tambah 8 itu 11, jadi 4 pangkat 11 per 4 pangkat 5. Kalau sudah seperti ini, sudah masuk konsep yang tadi di awal kita sebutkan. Bilangan konsep pembagian pada bilangan berpangkat. Ya. Kalau dia pembagian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya tinggal dikurangkan saja. Ya. Jadi 4 pangkat 11 kurang 5. 11 kurang 5
dapat dia jadi 4 pangkat 6. Jadi begitu caranya. Yang berikutnya adalah perpangkatan pada pecahan. Ya, perpangkatan pada pecahan. Coba kita lihat dulu. A pangkat A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N, B pangkat N. Jadi kedua-duanya dipangkatkan dengan N. A-nya pangkat N, B-nya pangkat N. Ya. Contoh 4 per 5 pangkat 3. Tapi ingat ya, ini harus ada dalam kurung. Kalau dia dalam kurung begini, berarti 3 ini, pangkat 3 ini milik kedua-duanya. Tapi kalau dia tidak ada kurungnya, yang pangkat 3 hanya 4. Ya. Kalau ini dua-dua tidak ada pangkat 3-nya. Kalau kita jabarkan, 4 per 5 pangkat 3 itu sama artinya dengan 4 per 5 dikali 4 per 5 dikali 4 per 5. Ya. Jadi karena ini ada perkalian berulang angka 4 sebanyak 3 kali, maka ini artinya 4 pangkat 3. Kemudian di bawah perkalian angka 5 sebanyak 3 kali, itu artinya 5 pangkat 3. Maka hasilnya 4 per 3, 4 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Berikutnya, kita coba contohnya. Sederhanakan bentuk berikut ini. 6 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Lihat ini, 6 bilangan pokok 6, kemudian sebelah sini bilangan pokoknya 3. Ini tidak memenuhi syarat, ya, karena basisnya tidak sama. Jadi bagaimana itu? Kita samakan dulu bilangan pokoknya. Ya, ingat, angka 6 itu adalah perkalian dari 2 kali 3. Ya. Jadi cara mengerjakannya, 6 pangkat 3 ini ya, kita buat dulu menjadi perkalian agar dia sama bilangan pokoknya dengan 3 dan 2. Ya. Lihat ini yang hijau, saya kasih warna hijau, 6 pangkat 3 itu kita jabarkan menjadi 2 kali 3 pangkat 3. 2 kali 3 itu 6, maka hasilnya jadi 6 pangkat 3. Jadi bisa seperti ini dia ya. Oke, ingat pelajaran yang sebelumnya, perkalian pada bilangan berpangkat. Kalau dia di dalam kurung seperti ini, 2 kali 3 pangkat 3, itu nanti hasilnya jadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 ya. Nanti kalau kamu sudah lupa, bisa kamu lihat video sebelumnya ya. Jadi ini kita jabarkan lagi, yang 2 kali 3 pangkat 3 itu artinya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Dikali, ini tetap 3 per 5, pangkat 5 per, ini juga tetap 2 per 2 pangkat 3. Baik, di sini sudah ada yang sama kamu lihat. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 3. 3 pangkat 3 dengan 3 pangkat 5. Bilangan pokoknya sudah sama ya, basisnya sudah sama. Maka langsung saja 2 pangkat 3 ini dengan 2 pangkat 3 ini bisa coret ya. Kalau kamu sudah mahir ini langsung ngerti artinya dicoret ya, artinya mati dia. Maka yang sisa adalah 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5. Ingat, perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Ini basisnya sama-sama angka 3. Berarti pangkatnya langsung dijumlahkan. Maka dapat hasilnya 3 pangkat 8. Oke? Berikutnya, sederhanakan bentuk perpangkatan berikut ini. Yang pertama, 42Y pangkat 8 bagi 12Y pangkat 5. Nah, perhatikan di sini. 42 itu dengan 12 itu bisa disederhanakan. Jadi ini sama dulu. Ya, konstantanya dulu sederhanakan. Kemudian yang variabelnya nih, yang ada Y pangkat 8 dengan Y pangkat 5 juga yang disederhanakan ya. Caranya, 42 dengan 12. Kamu bagikan dulu. 42 bagi 12. Ya, 42 per 12. Kemudian ini kan materi kita ini, Y pangkat 8 per Y pangkat 5. Ini kan bilangan pokoknya ataupun basisnya sama. Ini basisnya Y, yang di sini basisnya Y. Kalau dia basisnya sama, pangkatnya tinggal dikurangkan. Maka di sini menjadi Y pangkat 8 kurang 5. Ya, karena basisnya sama. Tapi kalau di angkanya tetap hanya dibagikan seperti ini saja. Kemudian 42 per 12 itu kita sederhanakan sama-sama dibagi 6. 42 bagi 6 dapat 7, 12 bagi 6 dapat 2. Jadi 7 per 2. Kemudian Y pangkat 8 kurang 5, 8 kurang 5 hasilnya 3. Maka hasilnya
7 per 2, Y pangkat 3. Jadi gitu nanti caranya kalau nanti ada soal-soal kamu temukan mirip dengan itu ya. Contoh berikutnya, 10 pangkat 6 dikali 4 pangkat 2 per 25 pangkat 3 dikali 8 pangkat 3. Caranya, ini kita buat dulu dalam perkalian-perkalian yang mampu nanti dia menjadi bilangan pokoknya sama. Ya, agar bisa kita sederhanakan bilangan pokoknya harus sama. 10 pangkat 6, coba perhatikan ini. Ini saya beri warna kuning. Kita jabarkan menjadi ini yang sebelahnya, warna kuning ini ya. 10 pangkat 6 kita jabarkan jadi 2 kali 5 pangkat 6. Nah, karena 10 itu dapat dari 2 kali 5. Di sini nanti ada basis 2, di sini nanti ada basis 5. Yang lainnya kita buat juga dalam basis 2 dan basis 5. 4 pangkat 2, ini warna putih, kita jabarkan menjadi 2 pangkat 2. 4 itu adalah 2 pangkat 2, karena 2 pangkat 2 itu nilainya 4. Ini kan materi yang sebelumnya, materi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Ya. Kemudian 25 itu kita jabarkan menjadi, ataupun kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Ya. Jadi 5 pangkat 2 itu hasilnya 25. Jadi 5 pangkat 2 pangkat lagi dengan 3. Kali dengan, ini ada angka 8. 8 itu agar sama nanti basisnya ada angka 2, kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Ya. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 ya. 2 kali 2, 4, kali 2 lagi 8. Jadi ini sama ya. Yang hijau ini 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Setelah kamu buat dia dalam angka-angka yang nanti dia basisnya bisa sama, lalu kita lanjut. 2 kali 5 pangkat 6 itu artinya 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6. Nah ini materi perpangkatan pada perkalian ya. 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6. Kemudian 2 pangkat 2 pangkat 2, kalau bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikali. Maka 2 kali 2, 4. Jadi 2 pangkat 4. Ini yang putih. Kemudian yang warna ungu. 5 pangkat 2 pangkat 3. Kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya kalikan. Hasilnya menjadi 5 pangkat 6. Kemudian ini juga sama. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 3, artinya 2 pangkat 3 kali 3. Jadi 2 pangkat 9. Setelah itu, kita kelompokkan yang mirip ya. Kita kelompokkan dengan basisnya sama. 5 pangkat 6, ini tadi yang 5 pangkat 6, taruh kemari dulu biar kamu nggak bingung. Kali 2 pangkat 6, ini 2 pangkat 6 dari sini. Kali 2 pangkat 4 dari sini. Per 5 pangkat 6 kali 2 pangkat 9. Lihat ini, 5 pangkat 6 dengan 5 pangkat 6 itu kan bisa mati, coret. Ya. Maka yang sisa adalah, ini nanti coret ya, ini 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 4 itu, pangkatnya dijumlahkan. Karena bilangan berpangkat dikalikan apabila basisnya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlah menjadi 2 pangkat 10. Ya. Ini coret 5 pangkat 6 per 5 pangkat 6 habis. Kemudian 2 pangkat 10 per 2 pangkat 9. Pembagian bilangan berpangkat, kalau basisnya sama, pangkatnya tinggal dikurang. Ya. Jadi ini menjadi 2 pangkat 10 dikurang 9. Berarti 2 pangkat 1. Ya, 2 pangkat 1. Artinya 2. Baik, gitu caranya ya. Kita coba dulu melihat hasil soal ujian yang pernah diujikan di ujian nasional tahun 2013. Hasil dari 12 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 9 dikali 3 pangkat 5 adalah titik-titik. Sini ada 4 pilihan, 24, 18, 12, dan 6. Baik, cara mengerjakannya, kamu rubah dulu bagi ini ya menjadi per. Nah, ini lebih sederhana seperti ini. Ya. Jadi rubah dulu bagi menjadi per. Karena ini sama, bagi itu kan sama dengan per. Jadi di atas 12 pangkat 6, ini sebelah kiri ini di atas. Kemudian di bawah ini yang sebelah kanan. Per 2 pangkat 9 kali 3 pangkat 5. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Nah, kamu sederhanakan. Jadi dia bisa, agar bisa disederhanakan, buat basisnya sama. 12 itu bisa dibuat menjadi 4 kali 3.
Ya kan 4 kali 3 itu kan 12. Jadi 4 kali 3 pangkat 6. 2 pangkat 9 sudah tetap dengan 3 pangkat 5 tetap. Karena nanti bisa 3 ini dengan 3 ini basisnya sama. Jadi 4 kali 3 pangkat 6 itu kita jabarkan lagi jadi 4 kali 6, 4 pangkat 6 kali 3 pangkat 6. Ya, per 2 pangkat 9 dikali 3 pangkat 5. Kemudian 2 pangkat 2 pangkat 6. Dari mana kita dapatkan ini? Ini ya, lihat ini. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Jadi 4 itu kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Karena di sini 4 pangkat 6, kita rubah menjadi 2 pangkat 2 pangkat 6. Dikali 3 pangkat 6. Ini tetap. Belum ada perubahan. Yang bawah juga masih tetap. 2 pangkat 2 dipangkatkan 6. Ingat, bilangan berpangkat kalau dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Itu jadi 2 pangkat 12. Karena 2 pangkat 2 kali 6. 2 kali 6, 12. Ya. Ini 2 pangkat 12. Yang ini tetap. Belum ada perubahan. Perhatikan di sini ya. Sampai sini bilangan-bilangan basisnya, basis bilangan pokoknya sudah sama. Di sini bilangan pokoknya 2, sini juga 2. Sini bilangan pokoknya 3, sini 3. Kalau sudah sama bilangan pokoknya, maka kalau dia dalam bentuk pembagian, maka tinggal kurangkan saja pangkatnya. Ya. Jadi ini menjadi 2 pangkat 12 kurang 9 ya, dikurangkan saja. Kali 3 pangkat 6 kurang 5. Karena ini pembagian ya, kurangkan pangkatnya. 12 kurang 9 itu nanti hasilnya 3 ya. Jadi 2 pangkat 3. Kemudian 6 kurang 5 itu 1, berarti 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu 3 ya. Kalau ini saja kamu berhenti sampai sini sebenarnya sudah selesai. Tapi kita lihat opsi jawabannya. Tidak ada opsi jawabannya 2 pangkat 3 kali 3. Kalau tidak ada kita jabarkan lagi. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Jadi 8 kali 3. 8 kali 3 itu sama dengan 24. Maka dapat jawabannya 24. Baik, itu dulu materinya untuk subtema yang ketiga, pembagian pada perpangkatan. Tetap jaga kesehatan selama masa pandemi dan jangan keluyuran. Jangan banyak-banyak bertemu orang kalau tidak diperlukan ya. Ingat tetap belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.